Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa drama dari Denada dan juga putranya Reza Rizky. Ini masih terus berlanjut, bahkan proses damai atau mediasi yang sudah ditempuh dari kedua belah pihak. Hari ini dikatakan dengan tegas bahwa tidak ada titik temu, yang artinya bahwa akan dilanjutkan ke dalam persidangan. Kenapa sekarang aku sudah mengatakan tidak lagi menjadi dugaan bahwa Reza Rizky adalah putra kandung dari Denada karena sudah ada keterangan langsung dari kuasa hukum Denada Muhammad Iqbal yang mengatakan bahwa Denada itu tidak pernah tidak mengakui Reza Rizky bukanlah darah dagingnya. Tetapi kenapa kok dari klaimnya Reza Rizky beserta keluarga besarnya bahwa dia menceritakan, saya tahu ibu saya itu adalah Denada sejak SMP kelas 1, tetapi tidak pernah mendapatkan pengakuan, bahkan pada saat saya mengetahuinya dan mencari tahu langsung dan mengkonfrontasi dengan ibu dan bapak yang mengasuhnya, ibunya aja masih bohong bilang bahwa kami itu ibu yang melahirkan, kata Ibu Rati, kurang lebih adalah seperti itu. Kita bahas, sepertinya ini adalah strategi yang dipakai oleh timnya Denada untuk membuat publik itu tidak 100% membenci Denada. Sepertinya ada dua hal yang sedang dituju. Pertama adalah mungkin untuk menyelamatkan karirnya, dan yang kedua adalah kayak memutarbalikkan dari awalnya dihujat, mungkin saja bisa menjadi dipuji. Yang pertama, dikatakan dari kuasa hukum Denada bahwa penggugat ini malah buat gaduh loh. Kenapa? Karena menurutnya begini, selama masa mediasi di masa tenang lalu, Denada itu tidak mengeluarkan statement apapun, katanya biar lagi introspeksi diri satu sama lainnya. Tetapi malah pihaknya Reza Rizky itu justru malah berbicara di banyak podcast sana dan sini. Menurut aku, apakah ini benar atau enggak? Kayaknya sih enggak ya teman-teman. Karena apa? Kalau memang pihaknya Dinada mengatakan lagi introspeksi diri, pengen berkomunikasi dengan Tuhan mungkin, kenapa nggak dikasih tahu sama pihaknya Reza Rizky bahwa iya, kita akan coba diskusikan, karena di mediasi yang kedua pun, di persidangan di pengadilan Banyuwangi pun, Denada tidak hadir. Jadi menurut aku sih kayaknya ini hanya sekedar strategi saja dalam berkomunikasi dengan media. Bahkan juga menurut M. Iqbal, yang disampaikan di podcast-podcast dengan fakta resumenya pada saat ada mediasi antara kedua kuasa hukum itu bertolak belakang. Dibilangnya katanya Reza itu hanya butuh pengakuan dari seorang ibu kepada anaknya. Tetapi faktanya nggak cuma pengakuan, tapi dia pengen adalah 7 miliar rupiah. Waduh, ini apakah sudah menjurus kepada bagian yang curiga gitu kepada timnya Reza Rizky? Kayaknya mereka kejar ini adalah uang gitu. Secara pribadi, aku nggak yakin bahwa tujuan mereka adalah uang, tetapi menurut aku adalah bagian kayak pengen ngasih pelajaran kepada keluarga Denada bahwa tolong dong jangan perlakukan keluarga Reza Rizky di Banyuwangi dengan klaim mereka semena-mena seperti itu. Bahkan dikatakan begini, Denada itu bukan cuma memberikan biaya dan pengakuan, tetapi juga memberikan kasih sayang, memfasilitasi dan menyekolahkan. Bahkan, kata M. Iqbal, kuasa hukum Denada, kategori gaya hidupnya Reza Rizky di Banyuwangi itu termasuk hedon loh. Oh ya? Hedonnya seperti apa? Mungkin versi Banyuwangi menurutnya itu udah luar biasa. Saya ini bukan hanya sekedar diakui, bila dibiayai, disekolahkan, difasilitasi. Bahkan kalau tinggal di Banyuwangi mungkin sampai tak tahu. Hidupnya itu Hidupnya hedon. Hedon. Tahu kan definisi hedon itu apa? Hedon itu nggak cuma sekedar kaya raya, tapi sudah fantastis gaya hidupnya. Tapi kalau memang Reza itu sebegitu hedonnya, ada nggak pernah ngeliat gitu ya, orang yang gaya hidupnya hedon, tetapi dia bekerja sebagai, mohon maaf ya, supir, terus juga katanya ngebantu bara apa kayak di distributor, pekerjaan-pekerjaan yang kasar gitu. Apalagi usia dia sekarang 24 tahun, biasanya kalau anak-anak yang punya karakteristik hedon, boro-boro mau kerja sampingan yang seperti itu. Kerja ngebantuin usaha orang tua aja kayaknya udah males. Bahkan dikatakan di sini,
Denada pun tetap memberikan kasih sayang kepada Reza Rizky, tetapi mungkin karena jarak saja tidak seintens seperti adiknya yang berada di Jakarta. Dikatakan bahwa kami punya bukti-bukti transfer loh katanya. Terakhir pun ada transferan untuk nafkah biaya hidup sampai Januari pun sudah dikirim, masih dikirim dan kami sudah simpan buktinya. Untuk bagian ini, menurut kuasa hukum Reza Rizky, Ronald Armada beserta timnya mengatakan tidak memungkiri betul beberapa bulan terakhir ini Denada itu mengirimkan sejumlah uang kepada Reza Rizky. Tetapi kalau dikatakan bahwa dari sejak kelahiran diasuh oleh keluarganya Ibu Rati sampai dia usia 24 tahun, beberapa bulan yang lalu dikatakan dengan tegas tidak pernah Denada itu mengirimkan kayak nafkah lahir, uang sama sekali tidak pernah dikirimkan. Bahkan yang diklaim dibelikan mobil, dibelikan rumah, dibelikan hal lain-lain, itu silakan dibuktikan dalam persidangan nanti. Isu yang terkait dengan dia pernah bekerja sebagai seorang sopir di neneknya almarhumah Emilia Contessa, itu katanya bukan sekedar supir, kata kuasa hukum Denada. Itu adalah cara mendidik keluarganya agar Reza ini tidak tumbuh sebagai anak yang manja, tetapi agar menjadi anak yang bisa dibanggakan dan dia bisa lebih mandiri. 2,5 juta rupiah di Banyuwangi itu adalah angka yang besar katanya. Warga Banyuwangi, please correct me, bagaimanakah uang 2,5 juta rupiah bisa jauh kemana aja dengan pendapatan seperti itu? I don't think so, 2,5 juta rupiah uang yang besar banget. Kalau 10 juta mungkin lah, tapi kalau 2,5 juta kayaknya cukup untuk biaya hidup bulanan saja. Bahkan kita ketahui versi dari keluarganya Reza Rizky, dia pun harus bertanggung jawab untuk membayar cicilan mobil. Drama cicilan mobil, kalian sudah tahu, tidak perlu aku bahas lagi. Terus juga dikatakan, dia menceritakan dari kuasa hukum Denada, bahkan orang-orang Chinese gitu ya, dalam mendidik anak aja lebih keras dari itu. Jadi biar anaknya itu bisa dibanggakan gitu. Sama-sama kok Reza Rizky itu diberikan kasih sayang, difasilitasi sama seperti anaknya Denada yang di Jakarta. Masa kalau sama Reza Rizky beserta keluarganya begitu sangat kecewa dan juga emosional pada saat membahas berbagai macam hal, terutama di podcastnya Denny Sumargo. Sama-sama dikasih kasih sayang, sama-sama dikasih fasilitas. Oke. Orang tua kan beda-beda, Mbak ya. Kalau segi spesifiknya saya kurang tahu kenapa dia diasuh di Banyuwangi. Oke, jadi katanya orang tua tuh beda-beda cara mendidiknya. Ya, dikatakan kenapa dia diasuh di Banyuwangi nggak di Jakarta. Kalau menurut opininya Pak Iqbal, bilangnya itu karena mungkin kalau di Jakarta pergaulannya lebih bebas, sementara kalau di Banyuwangi Reza bisa lebih terkontrol. Ya boleh-boleh aja, tapi yang mau aku sampaikan di sini adalah poinnya begini ya. Ini kan masih dalam proses pembuktian dalam persidangan nanti. Kalau orang tua memberikan nafkah kepada anaknya, menurut aku itu bukan hal yang fantastis, menurut aku itu adalah hal yang wajar. Karena apa? Dalam undang-undang kita di Indonesia pun, kalau orang punya anak ya harus wajib memberikan nafkah. Itu ada pasalnya, nanti kalau nggak memberikan nafkah, jatuhnya adalah penelantaran. Terus juga kalau anak meminta kasih sayang, meminta materi untuk dia sekolah dan sebagainya, itu adalah hal yang wajar dan kewajiban orang tua karena anak tidak minta dilahirkan di dunia ini. Jadi buat para orang tua, terlepas kalian siap atau tidak menjadi seorang ibu atau ayah, yaitu adalah konsekuensinya. Kalau dikatakan, katanya difasilitasi yang sama kok, masalah materi di sini kita bisa ngelihatnya. Kenapa Rizky itu harus keluar dari kuliahnya di semester 4 dengan alasan dia tidak memiliki biaya. Padahal kuliah semester 4 bukan kuliah kedokteran, paling kan per semester hanya berapa juta rupiah sih, untuk biaya hidup juga mungkin masih bisa ditanggung oleh keluarga dari Bu Rati. Kenapa hanya beberapa juta rupiah saja pun dia harus keluar dari kuliahnya? Bukankah Denada kita bisa lihat berapa banyak miliar yang sudah dihabiskan untuk membiayai putrinya pada saat berada di Singapura, pada saat sakit, bahkan untuk gaya hidup, untuk berbagai macam hal. Itu kan bisa kita lihat di sosial media tentang bagaimanalah kualitas hidupnya antara Denada dengan kualitas hidupnya Reza Rizky yang berada di
Banyuwangi. Bekerja sebagai supir, aku rasa jarang banget ya ada orang yang memiliki uang banyak atau tercukupi tapi dia mau jadi supir kecuali hobi. Tapi kan keluarga dari Reza Rizky bilang begini, pada saat dia menjadi sopir di almarhumah Emilia Contessa, itu nyupirnya nggak kaleng-kaleng, nyupirnya tuh keluar kota, apalagi waktu musim kampanye. Bahkan nggak segan-segan dia membantu pekerjaan di rumahnya, berbagai macam hal yang remeh-temeh sampai yang berat, agar dia mendapatkan uang tambahan dan uang tersebut akan dipakai untuk membayar cicilan mobilnya yang kalian tahu bahwa cicilan mobil yang sekarang menjadi perdebatan tersebut itu kan dari Reza Rizky yang membayarnya. Walaupun mereka kecewa kenapa di mobil pertama yang dijual 99 juta rupiah yang katanya akan dipakai untuk DP di mobil yang sekarang ini, tapi ternyata DP-nya cuma 20 juta rupiah. Efeknya adalah cicilannya akan semakin membengkak dan inilah yang menjadi salah satu uh, pencetus keluarga Reza Rizky begitu kecewa dengan keluarga Denada yang kesannya kayak meremehkan. Nah, kemudian juga terkait dengan pengakuan menurut Ronald Armada, kuasa hukum Reza Rizky, bilang bahwa paling tidak kami sudah mendapatkan berita baiklah hari ini, berita yang mengenakan. Secara de facto sudah ada pengakuan ke media bahwa Denada betul adalah yang melahirkan Reza Rizky. Tetapi kalau terkait dengan klaim sudah memberikan biaya, membelikan mobil, membelikan rumah, memfasilitasi, bahkan memberikan kasih sayang, silahkan saja dibuktikan dalam persidangan. Karena mereka kan kekeh ya tidak mau berdamai karena versi dari timnya Denada perdamaian tersebut di resumenya nggak cuma sekedar pengakuan tapi ada 7 miliar rupiahnya. Ya menurut Ronald Armada, kuasa hukum Reza Rizky, justru malah seneng nih kalau sampai ke persidangan. Jangan sampai nanti malah tambah malu ya kalau ternyata di persidangan tidak bisa dibuktikan apa-apa yang diklaim tersebut. Sekali lagi, 2-3 bulan terakhir memang betul Denada versi dari Ronald Armada telah memberikan kiriman ke Reza Rizky, tetapi itu hanya di beberapa bulan terakhir, tidak dari 10 hari Reza Rizky dirawat oleh Bu Rati sampai beberapa bulan yang lalu. Jadi menurut aku kita lihat nanti di dalam proses pembuktian siapakah yang berbohong dalam case ini. Tetapi aku yakin di lubuk hati Denada dan juga Reza Rizky kalau mereka ketemu pasti semuanya bakal luluh semuanya. Bahkan kan Denada juga aku lihat di tayangan MNC TV ya, dia ngelihat anak seusia Reza Rizky, dia kayaknya terharu begitu. Apakah itu adalah ketulusan atau strategi untuk mendapatkan simpati dari masyarakat? Allahu a'lam. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.